Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Fauzan dengan nomor pokok mahasiswa 23217090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah untuk analisis di SPSS, yaitu terkait dengan uji normalitas dan juga uji regresi linear sederhana. Bagaimana cara analisisnya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, baik teman-temanku sekalian. Di sini saya akan menguji sebuah data yang saya dapatkan dari lapangan untuk diuji normalitasnya terlebih dahulu dan juga diuji regresi linear secara sederhana sebelum kita lanjut ke tahap penelitian berikutnya seperti itu. Nah, untuk di sini kita kenalan terlebih dahulu terkait dengan uji normalitas itu apa sebenarnya. Di sini dijelaskan bahwasanya uji normalitas merupakan suatu tes statistik untuk memastikan data yang kita punya itu telah terdistribusi secara normal. Pada intinya, memang uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data-data yang telah kita dapatkan dari lapangan tersebut telah tervalidasi gitu atau terdistribusi secara normal ataupun tidak. Dan di sini untuk uji normalitas ini menggunakan namanya itu uji normal Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji normalitas ini saya akan menggunakan server SPSS untuk membantu dalam pengujiannya, dan juga nanti untuk perhitungannya akan dihitung terlebih dahulu dan juga disajikan langsung oleh servernya. Oke. Kemudian di sini yang berikutnya ada uji regresi linear sederhana. Setelah tadi kita uji terlebih dahulu datanya telah terdistribusi secara normal ataupun belum. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji lanjutan gitu dari uji normalitas, yaitu uji regresi linear secara sederhana. Nah, sebenarnya data apa sih yang bisa diuji dengan uji linear sederhana ini? Nah, mungkin untuk singkatnya gitu, untuk pengertian dari uji regresi linear secara sederhana ini merupakan uji atau metode statistik untuk menganalisis hubungan. Jadi uji ini merupakan uji hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen itu variabel bebas yang merupakan variabel X, dan juga variabel terikat atau dependen itu merupakan variabel Y. Sebenarnya teman-teman sekalian, bahwasanya uji regresi ini terdiri dari dua jenis. Ada uji regresi linear sederhana dan juga ada uji regresi linear berganda. Nah, adapun perbedaan dari kedua uji ini ya sebenarnya sama uji regresi, namun yang membedakannya itu dari jumlah variabelnya gitu. Kalau misalkan uji linear sederhana ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu satu variabel X dan juga satu variabel Y, namun untuk uji regresi linear secara berganda ini variabelnya itu ditambah gitu. Jadi ada dua variabel X atau ada dua variabel Y, maaf maksud saya seperti itu, ataupun ya dua variabel X gitu, seperti contohnya gitu. Nah, untuk model matematisnya biasanya itu ditulis dalam persamaan berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Nanti mungkin kita akan lebih jelasnya lakukan pada saat pengujian hipotesis. Nah, di sini di mana Y itu variabel terikat, kemudian X itu variabel bebas, dan A dan B ini nanti kita akan cari sama-sama pada pengujian SPSS yang nanti kita akan lakukan. Kemudian A itu konstanta dan juga B itu adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh dari kedua variabel tersebut. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah analisis dari uji normalitas. Mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya telah menyiapkan sebuah data. Di sini saya telah mengumpulkan data antara PDRB, yaitu variabel X itu PDRB atas harga konstan, dan juga variabel Y itu adalah tingkat kemiskinan. Nah, ini merupakan data real dari Kota Tasikmalaya, di mana saya mendapatkannya itu dari data BPS antara tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke,
untuk lebih jelasnya kita buka terlebih dahulu server SPSS-nya, kemudian kita ke variable view. Untuk variable view-nya di name kita pilih, kita tulis PDRB, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu, variabel keduanya itu adalah TK atau tingkat kemiskinan. Nah, untuk tipenya ini ada numerik dua-duanya karena memang di sini kita datanya itu berbentuk number atau angka. Kemudian di sini untuk desimalnya, karena di sini datanya itu memiliki desimal di setiap data di setiap variabelnya itu ada 2 desimal, jadi kita biarkan saja 2 seperti ini. Kemudian labelnya itu PDRB juga samakan saja untuk ini PDRB. Kemudian yang bawah itu TKRB, yaitu tingkat kemiskinan. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung menambahkan di data view itu data dari yang telah kita dapatkan. Ini kita copy saja. Kemudian kita langsung pastekan di PDRB. Kemudian untuk tingkat kemiskinan juga sama, kita copy. Dan paste di sini. Oke, nah setelah kita memiliki data yang nantinya kita akan analisis, kita langsung saja ke tahap analisisnya gitu yang tadi kita jelaskan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, untuk pertama itu kita uji normalitas terlebih dahulu ya teman-teman. Langkahnya itu kita klik analyze, kemudian yang ke non-parametric test, kemudian kita ke yang ini legacy dialog. Nah, kemudian dari sini kita ke sampel KS. Untuk variabelnya kita masukkan kedua variabelnya, PDRB dan juga tingkat kemiskinan. Dan di sini yang paling penting itu sebenarnya kita menceklis normal, tes distribusi normal. Nah, setelah seperti ini, setelah di checklist uji yang kita akan nanti keluar outputnya, kita klik OK, dan di sini akan keluar outputnya berupa sebuah tabel dari hasil uji normalitas. Kemudian untuk tabel ini kita copy terlebih dahulu, kemudian untuk uji hipotesisnya kita lakukan di sini. Oke, kita paste. Setelah kita mendapatkan data output dari SPSS, kita mendapat nilai SIG yaitu 0,200 gitu ya. Kemudian di sini untuk tingkat kemiskinannya juga sama, nilai SIG-nya 0,200. Kemudian kita bandingkan dengan nilai SIG. Nah, di sini dikatakan bahwasannya pernyataannya itu jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Nah, untuk sebaliknya jika kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi secara normal. Nah, karena itu di sini kita bisa bandingkan 0,200 dan juga 0,200 itu kan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasannya kedua variabel telah berdistribusi secara normal seperti itu. Mungkin untuk output sampai uji hipotesis dari uji normalitas itu memang seperti itu saja. Jadi ya untuk pada kesimpulannya itu kedua variabel tersebut telah berdistribusi secara normal. Nah, kemudian di sini untuk uji lanjutan dari uji normalitas, saya menggunakan uji regresi linear sederhana. Kita kembali ke server SPSS, kemudian kita klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk variabel dependentnya, di sini kita masukkan tingkat kemiskinan karena variabel ini merupakan variabel yang terikat dari variabel PDRB. Kemudian untuk PDRB-nya ini kita masukkan ke independen. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik OK saja untuk melihat outputnya. Nah, di sini kita ada output yaitu beberapa tabel, dan untuk yang kita akan gunakan yaitu nilai koefisien atau tabel koefisien. Kita copy sebagai image dulu mungkin ya, biar lebih enak. Kita pastekan di sini. Kita
terlebih dahulu. Kemudian untuk tabel berikutnya itu kita pakai yang ini, yang model summary. Karena apa? Karena di sini ada R-square. Nanti kita akan bandingkan juga. Nah, oke, setelah kita dapatkan dua tabel ini dari hasil output SPSS yang telah kita jalankan analisis regresi linear secara sederhana, kita lihat di sini bahwasannya jika HO itu kan ada dua kemungkinan, ada HO dan juga HA. Nah, kalau misalkan HO atau hipotesis 0 itu, maka tidak ada pengaruh antara kedua variabel, baik itu PDRB ataupun tingkat kemiskinan. Jika HA merupakan hipotesis alternatif, artinya ada pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Nah, ketentuannya di sini dinyatakan bahwasanya jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka HO yang diterima. Kemudian untuk SIG-nya kurang dari 0,5 maka HO-nya ditolak. Kita lihat di sini untuk nilai SIG bahwasanya nilainya itu 0,042. 0,04 ya mungkin. Nah, untuk itu bahwasanya 0,04 ini maka nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05 gitu pastinya. Nah, setelah itu kita bisa simpulkan bahwasannya HO yang ditolak dan HA yang diterima. Artinya apa? Artinya kita lihat di sini bahwasannya ada pengaruh antara tingkat kemiskinan dan juga PDRB. Kita boldkan dulu. Nah, kemudian di sini setelah kita mengetahui nilai SIG-nya gitu, ada pengaruh atau tidaknya, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jika yang tadi kan di sini kita lihat bahwasanya Y sama dengan A ditambah B1 ditambah X1, kita lihat nilai alfanya. Nah, untuk nilai alfanya atau derajat kebebasannya itu 144,831. Kita bisa tulis di sini. Ditambah dengan nilai B1-nya. Nah, nilai B1-nya kita lihat di sini di variabel PDRB itu ada negatif 0,04. Nah, karena di sini positif gitu, karena dan bertolak belakang dengan yang kita dapatkan pada output SPSS yang telah tadi kita jalankan analisisnya, maka kita ikuti yang ini. Jadi kan di sini nilainya negatif, maka kita ganti juga di sini bahwasanya bukan positif tapi negatif. Nah, negatif tadi berapa? 0,004. Maka bisa disimpulkan bahwa jika bukan tingkat kemiskinan ini terbalik, jika PDRB naik satu satuan, maka tingkat kemiskinan akan naik, akan turun. Karena apa? Karena tadi nilainya negatif. Akan turun sebanyak 0,004 satuan. Nah, kemudian di sini untuk R-square-nya kita bisa lihat pada model summary. Di sini R-square-nya ini yang ini 0,794. Berarti di sini R-square-nya itu 0,794. Berarti apa artinya? Artinya di sini untuk persenannya itu jadi 79,4%. Jadi 79,4% kemiskinan ini dipengaruhi PDRB. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya data yang tadi telah kita dapatkan di sini, kita membandingkan antara PDRB dan juga tingkat kemiskinan, bahwasanya telah dijelaskan dalam
uji hipotesis dan juga kita telah menguji normalitas, kemudian regresi linear sederhana, bahwa tentunya di sini ada pengaruh gitu antara kedua variabel tersebut. Dan juga pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu jika PDRB naik satu satuan, maka tingkat kemiskinan akan turun sekitar 0,04 satuan, mohon maaf. Nah, kemudian untuk nilai R-nya itu 0,794, berarti artinya 79,4% kemiskinan dipengaruhi PDRB. Mungkin sekian saja untuk tutorial yang saya bagikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.